Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di ruang chatting. Salah satunya dari Ibu siapa ini namanya, yang memiliki anak dengan kondisi retardasi mental, yang menulis bahwa beruntung sekali saya bisa ikut webinar ini. Ada masalah yang dihadapi. Anak saya didiagnosa tunagrahita, retardasi mental. Kalau itu harus sekolah ke SLB atau homeschool. Pilihannya adalah masuk SLB atau homeschool. Tetapi karena kondisi keluarga merasa tidak mungkin melaksanakan homeschool, maka dengan sangat terpaksa memilih SLB. Nah, karena orang tuanya bekerja di pabrik dengan kondisi jam kerja yang tidak memungkinkan, jadi jika anak belajar memang harus pendampingan, kalau tidak didampingi, tidak mau belajar, kan? Kemudian akhirnya sempat terpaksa berjalan belajar di SLB dan masih jalan walaupun sempat ngambek. Kemudian ada les berhitung dan lain-lain, tetapi sampai saat ini kemudian muncul pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang belajarnya itu sendiri. Saya sendiri lulusan SMA, jadi awam dalam hal pendidikan, apalagi ABK. Selama ini saya hanya mengikuti saran dari psikolog. Jadi permasalahannya anaknya adalah retardasi mental, orang tuanya bekerja, merasa tidak punya background di dunia pendidikan dan tidak tahu harus bagaimana untuk mendampingi anak. Monggo Bu Adi, langsung dijawab. Ini kalau dari info yang ada, ya nggak apa-apa sekolah di SLB pun nggak apa-apa kan gitu ya, karena memang ketika Anda memilih untuk homeschooling harus ada komitmen penuh mau tidak mau gitu ya. Kalaupun suami istri dua-duanya komitmen, cuman juga kan harus memperhitungkan secara financial, is it possible gitu untuk dua-duanya nggak kerja atau salah satunya nggak kerja. Kalau misalnya dua-duanya kerja dan boleh, tempatnya Bu Duma tadi, boleh dibawa anaknya kan gitu. It's not every places able to do that gitu, nggak semua tempat boleh. Kalau yang saya sarankan adalah kalau di dalam tunagrahita atau retardasi mental atau sekarang disebutnya lebih kepada developmental disorder gitu ya. Ini yang harus dilihat satu Bu, sejauh apa severity-nya seperti apa, sejauh apa level support yang dibutuhkan Ananda gitu. Ini kalau memang sudah di sekolah SLB, biasanya SLBC gitu ya. Kenapa saya menyarankan kalau dalam sikon ibu nggak apa-apa di SLB saja, karena SLBC ini harapannya guru-gurunya memang guru-guru pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa yang memang belajar tentang bagaimana mengajarkan anak-anak dengan kondisi seperti Ananda. Biasanya itu akan dibagi menjadi apakah dia ringan, sedang, berat gitu ya, level support ya, yang saya maksud level supportnya. Biasanya juga kalau dalam ini disebutnya adalah yang mampu didik, jadi dia memiliki kemampuan untuk belajar basic standar kurikulum yang ada gitu ya, ada mampu didik, ada mampu ajar, sama satu lagi saya lupa, tetapi itu yang perlu dampingan gitu. Nah, Ananda adanya di mana? Kalau memang sekarang berada di SLB dan Anda ingin mengembangkan lebih jauh, misalnya menjadi part-time homeschoolingnya, misalnya boleh aja. Yang saya sarankan adalah Anda sekarang mulai melihat level support system yang ada di rumah itu seperti apa, di lingkungan rumah seperti apa. Apakah ada keluarga ada yang tinggal dekat sana situ atau enggak? Apakah ada tantenya atau ada eyangnya, atau kalau Anda bekerja berdua dan anak sekolah, kalau anak pulang sekolah dia sama siapa? Nah, ini
support ini coba dilihat gitu. Anda bisa buatkan program-program kemandirian buat Ananda gitu ya, ketika setelah dia pulang sekolah gitu. Kalau pertanyaannya apakah sebaiknya homeschool atau sebaiknya di SLB, itu yang bisa menjawab Anda sendiri gitu. Kalau saya melihatnya dari informasi yang terbatas yang saya dapatkan gitu ya, akan lebih baik kalau dia stay di SLB. Kalau Anda mau meningkatkan model pengajaran yang ada di SLB-nya gitu ya, maka buatkan saja program kemandirian di rumah gitu. Jadi nggak full homeschool gitu. Kalau melihat resources-nya terbatas ya nggak usah dipaksain gitu. Tetapi sebagai orang tua kan kita tetap harus mengajarkan kemandirian pada anak. Nah ini yang menjadi fokus utama dilakukan di rumah. Anda bisa lakukan model ini gitu ya di hari Anda libur, misalnya Sabtu Minggu gitu. Jadi ada program khusus Sabtu Minggu buat Ananda mandirian yang Anda desain dan Anda bikin sendiri. Nah itu disebut dengan part time atau eclectic homeschool tadi. Atau bisa juga memilih sebagai unit study. Nah unit study yang Anda ambil untuk homeschooling Ananda setiap Sabtu Minggu itu adalah unit-unit study kemandirian. Mudah-mudahan ini menjawab permasalahannya ya, pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Adi. Bapak Ibu, pertanyaan boleh disampaikan selain ke Bu Adi juga boleh tanya ke Bu Sisil, boleh juga tanya ke Bu Duma. Sambil saya lanjut, ini masih ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Dian Firda yang sepertinya ini sedang dilema terkait dengan pilihannya homeschool dan ada rencana untuk mengembalikan anaknya ke sekolah karena kekhawatirannya kalau terus menjalankan homeschool anaknya jadi terlalu santai dan ada keterikatan yang anak dengan orang tua, anaknya hanya mau belajar kalau yang ngajar orang tuanya sendiri gitu. Nah, sementara orang tuanya merasa anak ini ada masalah di emosi yang kurang stabil dan kekhawatiran kalau terus HS anak akan menjadi orang yang terlalu santai dan semaunya sendiri. Dalam hal ini Bu Dian Firda mohon saran untuk langkah yang terbaik. Kira-kira bagaimana dengan kekhawatirannya, pertimbangannya? Monggo Bu Adi. Oke. Mungkin yang perlu juga dilihat Bu gitu dari proses ini kan ada kekhawatiran anaknya jadi santai semaunya aja gitu ya. Apakah memang menjamin nanti kalau dia ke sekolah umum itu dia nggak santai dan seenaknya aja kan gitu. Jadi isunya kan sebenarnya bukan sekolahnya gitu. In that matter isunya sebenarnya adalah fokus pembentukan keterampilan seperti apa yang menjadi keutamaan. Kalau saya ngelihat di sini ada kemungkinan ibu memiliki fokus bahwa ada standar kesopanan dan standar ini ya gitu. Yang coba ibu saya sarankan coba dilihat lagi gitu. Apakah memang skillsnya dia, social skillsnya dia ini bermasalah sekali gitu ya. Apakah dia memang terus kalau dia di setting umum, apakah dia sangat mengganggu atau sangat terganggu dengan orang lain, itu juga menjadi issues. Jadi kalau saya melihatnya ini bukan masalah apakah dia di sekolah umum aja untuk menyelesaikan isusnya dia yang punya permasalahan emosi, bukan itu gitu. Jadi yang saya sarankan kalau memang sudah seperti itu, mari kita lihat gitu ya, dan dibuatkan program bagaimana dia bisa mengelola emosinya dengan baik, bagaimana dia bisa meregulasi emosinya dengan baik di dalam setting apapun. Karena kalau dia pergi ke sekolah pun gitu, kalau kita tidak membuatkan program itu buat dia, ya akan sama juga, bermasalah juga gitu. Jadi kalau dari saya ngelihatnya begitu gitu. Jadi saya nggak bisa kasih detail
model pedagogi karena saya nggak tahu anaknya dan data yang saya dapat hanya sedikit gitu. Tetapi saran saya adalah kalau memang dirasa bahwa emotionally ini anak, kalau dia ada kondisi-kondisi yang sangat oposan gitu, kalau ada orang yang lebih dewasa atau ada anak yang nggak mau diatur sama orang lain gitu ya. Ini kan lebih kepada area social emosi psikologiknya gitu. Jadi sebelum Anda memutuskan, oke nih disekolahin aja lah, karena kalau di homeschooling dia jadi nanti nggak sopan atau jadi, nah itu sebelum ke sana sebaiknya Anda benar-benar lihat juga gitu, apakah permasalahan emosi Ananda ini sudah memerlukan support khusus gitu. Karena kalau memang sudah memerlukan support khusus dan nantinya didecided untuk kembali ke sekolah, nggak apa-apa, sekolahnya juga jadi tahu untuk bisa menangani anak ini dengan baik. Begitu. Mungkin Bu Patricia ya. Terima kasih Bu Adi. Pertanyaan selanjutnya ini masuk dari Bu Fiska. Selamat malam, mohon saran untuk struktur HS bagi anak HS baru dengan asynchronic gifted yang berbeda-beda respon dalam belajar ke terapis atau ke orang tua. Dengan orang tua kadang mogok sama sekali atau sengaja salah atau kelihatan tidak bisa. Tetapi kalau tetap diarahkan akhirnya menangis kesal, anak dengan anxiety. Sehingga khawatir kalau menangis lalu menjadi trauma. Saat ini tipe HS saya kurang paham tulisannya Bu Fiska. Mungkin bisa dibantu untuk di-unmute mikrofonnya Bu Fiska supaya bisa memperjelas, ini tulisannya kurang lengkap. Oke. School at home. Dengan konsep school at home. Monggo Bu Adi. Begini, kalau ini memang anak dengan gifted asinkroni gitu, model school at home di mana mengikuti kurikulum yang ada itu ya memang nggak cocok gitu. Jadi saran saya gitu ya, Anda coba lihat lagi gitu ya model-model yang ada, karena gini, kalaupun Anda mau ambil school at home dalam artian dengan kurikulum nasional yang ada, kalau Anda lakukan homeschooling sebenarnya Anda bisa pilih gitu, mana yang menjadi area keberminatan anak gitu. Karena dengan school at home itu dengan model kurikulum dibawa ke rumah gitu, kalau anandanya ini asynchronically gifted, dia nggak akan melihat perbedaan, what's the difference gitu. Yang saya harus pelajari ya yang saya nggak berminat juga, kan gitu. Nah, ini Anda harus kembali menanyakan kepada diri sendiri dan kepada suami dan keluarga gitu, what's the purpose of homeschoolingnya? Apakah homeschoolingnya purpose-nya saya mau pastikan anak saya bisa belajar dan bisa mengikuti nanti kalau udah SMP atau SMA dia bisa masuk lagi ke regular, saya nggak tahu nih kelasnya kelas berapa, bisa masuk ke regular school, fine gitu ya. Kalau memang seperti itu maka Anda Anda nggak bisa modelnya school at home gitu. Jadi kalau mau seperti itu Anda kaitkan dengan PKBM untuk pelajaran-pelajaran yang nantinya untuk dia ujian paket A ya gitu. SD paket A, kalau SMP paket B, kalau SMA paket C. Jadi Anda udah yang untuk nasional udah itu aja pegangannya. Nah, untuk hari-hari, then you decide gitu. Apakah Anda mau melakukan ini anak saya mungkin punya keterbatasan dalam verbal misalnya, kemampuan komunikasi itu yang perlu. Jadi Anda masukin di dalam program yang Anda buat, yang Anda desain buat Ananda, itu satu, apa yang kebutuhan yang dia perlukan untuk proses tumbuh kembangnya, supaya nanti dia bisa catching up kalau dia memang mau masuk lagi ke sekolah normal di SMP-nya, gitu. Nah, yang kedua, di dalam proses atau program
homeschool yang dilakukan di rumah gitu ya. Tadi yang untuk materi kurikulum nasional kan kita udah yang di PKBM. Nah, itu Anda alokasikan dari 100 misalnya, itu 40% atau 30% atau 25% lah itu nanti difokuskan untuk yang ujian per level gitu. Nah, Anda lihat itu nanti dalam materi PKBM gitu ya, dalam materi yang untuk persyaratan penuntasan gitu, penuntasan kurikulum SD itu apa aja. Nah, udah mulai fokus di situ, jadi diajarin untuk paling tidak dia bisa lulus itu. Nah, itu paling waktunya ketika kita mengajarkan itu mungkin sekitar 20-30% aja gitu. Kalau dilakukan setiap hari harusnya itu bisa. Nah, yang 70% ini yang pure memang. Tante Maria di open mic ya. Oke, yang 70% ini memang berfokus pada apa yang kita mau kembangkan dari anak ini gitu, termasuk interestnya. Banyak cases di mana anak-anak dengan gifted and talented ini cocok dengan program homeschooling karena sangat fleksibel dan memiliki keleluasaan buat dia untuk mempelajari yang memang menjadi area interestnya dia dengan luas dan dalam gitu. Jadi itu yang harusnya dipegang gitu. Jadi kalau memang seperti itu, most likely ya nggak menarik gitu. Karena school at home itu tadi kan emang gini, kita narik anak ini dari biasanya anak-anak gifted ditarik dari sekolah di homeschool itu karena ada permasalahan dengan materi pelajaran sih gitu, dan bagaimana cara menyampaikannya juga gitu. Nah, unfortunately materi pelajaran di Indonesia untuk SD itu kan masih 14 atau 16 mata pelajaran gitu. Nah, ketika itu dibawa ke rumah dan belajar yang sama gitu ya, jadi school at home kan seperti itu, dan nggak ada plusnya gitu homeschool, selain dia nggak harus stressful ngadepin guru dan teman-temannya gitu. Nah, kalau menurut saya itu yang harus dipertimbangkan lagi Bu, gitu, dilihat lagi gitu. Kalau memang kebutuhan school at home atau kebutuhan mengambil seluruh mata pelajaran dari kurikulum nasional itu diperlukan untuk dia bisa masuk lagi dan mendapatkan ijazah gitu ya, ya dipastikan itu fokus di area PKBM-nya aja, tapi kita yang harus mengalokasikan persentasenya gitu, karena itu banyak terjadi di Indonesia dan bikin orang tua jadi frustrated gitu. Coba ini saya juga mau nanya, misalnya kalau misalnya belajarnya sama terapis sama belajar sama mamah gitu, model belajarnya seperti apa? Kalau model belajarnya adalah di dalam rumah, di ruang, kita belajar satu-satu kayak les gitu, ya kan membosankan memang. Padahal homeschooling Anda bisa lakukan banyak hal gitu. Contoh, mau lagi belajar nilai angka ya, numerasi gitu. Kalau satu on satu mungkin pakai alat peraga gitu ya, pakai ini, dan tapi kan terbatas. Kalau misalnya Anda memang mau lakukan dengan model yang berbeda gitu ya, karena homeschooling boleh aja kalau angka numerasi gitu, ikut mama belanja di Giant misalnya. Ketika di Giant gitu ya, angka numerasi, oke. Ada berapa baris ya yang misalnya di aisle deterjen gitu, di aisle sabun gitu kan. Mari kita hitung berapa sabun jenis sabun batangan sama sabun cair gitu. 1, 2, 3 whatever it is, sesuai dengan numerasi. Itu kan beda ya. Gitu, belajarnya sama gitu, tetapi settingnya beda. Jadi yang harus diingat adalah kalau kita mau melakukan homeschooling gitu ya, pastikan itu anak dalam proses belajar itu kita juga membangun kesukaannya dalam belajar. Nah, ini yang sekolah tuh memiliki keterbatasan. Makanya kalau di sekolah si guru yang lakukan adalah kegiatan, game, mana ini itu gitu. Tetapi kalau guru nih dikasih kesempatan one on one gitu, kalau misalnya sekolah umum di mana guru hanya ngajar 5 anak gitu, terus dibawa, oh itu akan sangat menyenangkan gitu. Akan dibawa kemana anaknya aja. Jadi intinya ini jangan hilang gitu. Kalau enggak nanti ya sama aja sama sekolah gitu. Cuman bedanya sekarang yang pusing ibu sama terapisnya. Oh di sekolah kan yang pusing guru sama kepala sekolah dan lain-lain gitu.
Menurut saya gitu Bu. Jadi coba dilihat lagi kalau untuk struktur atau model homeschool yang seperti apa. Unfortunately kalau untuk anak-anak dengan gifted dan talented dengan asinkroni, karena itu memang permasalahannya mereka, school at home is not for them, gitu. School at home is not for them. Untuk anak-anak yang gifted berprestasi pun kadang school at home is not for them, gitu. Jadi kalau school at home buat mereka, materi yang dikasih di sekolah yang harusnya buat 6 bulan, buat mereka sebulan kelar, and then what are you going to do the next, gitu. Jadi kan kita nggak bisa paksain spread juga selama 6 bulan, ya bosen juga anaknya, gitu. Jadi kalau perkara anxiety, gitu ya, ini mungkin mesti ikut kelas emosi itu Bu Patricia suka bikin kelas untuk orang tua gifted tuh, gitu. Jadi Anda memang harus belajar beberapa teknik untuk bisa membantu anak meregulasi emosinya, gitu. Nah, unfortunately untuk anak-anak asinkroni ini memang berprosesnya cukup lama gitu. Jadi bikin senewan sama orang tua. Jadi kalau punya anak anxiety, first thing first, mamahnya harus punya method dan strategi untuk stress management. Karena semakin Anda stres ngelihat anak anxiety-nya anak makin tinggi. Gitu. Itu satu. Yang kedua, pastikan gitu ya, Anda punya pemahaman gitu ya, bagaimana membantu anak untuk self-regulasi emosinya. Gitu. Jadi anak anxiety-nya bisa makin naik atau makin turun, itu tergantung dengan bagaimana lingkungannya gitu ya, bereaksi atau merespon anxiety-nya, gitu. Untuk anak-anak asinkroni yang sudah disetting sebaik mungkin pun lingkungannya, gitu ya, masih akan tetap anxiety-nya tetap naik, gitu. Jadi bayangin kalau lingkungannya nggak disiapin untuk itu, gitu. Jadi saran saya gitu, Bu, banyak kok Bu buku yang terkait untuk bagaimana membantu anxiety anak, dan you need to teach the kids gitu ya, ajarin anaknya simple anxiety management gitu. Simple aja, jadi anak bisa mengenali kapan ini kamu udah bablas. Kalau udah bablas itu sedunia udah nggak kelihatan nak, gitu. Kamu akan ngamuk sengamuk-ngamuknya dan mama juga nggak kelihatan gitu. Jadi nggak boleh sampai ke arah sana. Jadi itu diajarkan sama Ananda dan dibikinkan alat tool simple supaya dia bisa mengukur dirinya juga. Gitu mungkin ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Kalau semoga tidak puas sehingga terus belajar gitu ya Bu Adi. Ya, Bu Adi, ini ada pertanyaan yang menanyakan apakah ada tips untuk mengkombinasikan berbagai metode homeschool supaya bisa lebih sesuai untuk anak. Oke, tipsnya Anda kenali anaknya, gitu. Kenali ya Ananda itu modelnya seperti apa. Kalau mungkin nanti saya akan minta Bu Cecilia atau Bu Duma juga menambahkan ya, karena sudah praktek langsung. Biasanya gitu kita akan mengkombinasikan sesuai dengan satu kebutuhan, gitu. Kebutuhan tuh kebutuhan siapa? Kebutuhan anaknya, kebutuhan kita, gitu ya, yang menjalankan, gitu ya, dan kebutuhan planning masa depannya dia, gitu. Nah, tipsnya adalah kalau Anda mau mengkombinasikan, pastikan modelnya sama, gitu ya, atau modelnya saling komplement gitu. Contoh ya, kalau yang milih school at home dengan yang milih klasikal itu totally different, gitu. Anda nggak bisa combinein itu, gitu ya. Kalau Anda nggak paham betul, karena materi-materi yang dipakai di klasikal ini heavy. Dari awal tuh mereka belajarnya udah secara filosofi, mereka udah belajar metaforik gitu. Itu dari kecil. Jadi memang ditajemin betul kemampuan berpikirnya nih yang model klasikal. Sementara yang model school at home ini kan kurikulum udah dapet nih gitu. Nih kurikulum nasional atau nih kurikulum A, nih kurikulum B gitu. Itu nggak ada keluangan
gitu ya. Jadi ketika kalau mau mengkombinasi gitu, bisa jadi yang Anda harus lihat adalah kekuatan dari model ini seperti apa. Jadi saran saya melihat kekuatan dan kekurangan dari masing-masing model. Kalau menggabungkan home at school dengan classical misalnya, gitu ya, maka gitu ya, kekuatan dari classical adalah mengajarkan pola berpikir uh, kritis, pola berpikir pemahaman yang kuat. Nah, nggak bisa, itu bisa diterapkan di kurikulum umum. Tetapi apakah 14 mata pelajaran harus dilakukan semua seperti itu? Nah, kan nggak bisa, gitu. Jadi, dari kurikulum nasionalnya atau dari kurikulum yang memang sudah set, Anda pilih mana yang memang dia, gitu ya, bisa di-combine dengan classical method. Kalau misalnya yang bisa biasanya, misalnya literasi, hanya ini itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa asing, maka bahasa asing seperti apa yang complementing? Karena buku-buku dari classical book modelnya classical, nggak semuanya ditranslate di Indonesia, gitu. Jadi ini juga yang harus dilihat. Another thing mungkin ya itu tadi, mengkombinasi method nggak harus mengkombinasi model loh ya. Jadi ini juga yang harus dipahami. Kayak misalnya saya mau mengajarkan dalam bentuk school at home, tapi saya memakai school at ininya tuh lebih kepada prinsip Montessori. Boleh aja gitu. Ada metode pengajaran Montessori yang dipakai untuk ngajarin itu. Tapi prinsipnya kan kalau school at home itu dia belajarnya di rumah, gitu. Most likely kayak sekolah, dia jadi jam pelajaran. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat homeschool, itu kita ngelihat dari masing-masing model, requirement untuk dia duduk belajar one on one yang kita kasih, kita diskusi one on one itu berapa lama gitu. Nah, kalau school at home ini porsinya besar gitu loh. Jadi kalau yang ikut school at home biasanya disarankan untuk bikin schedule gitu. Pagi schedule ngapain, ini schedule ngapain, dan itu rigid gitu dipakainya. Kalau yang classical bisa jadi model schedulingnya hanya dalam sehari baca sekian buku yang ditargetin dalam seminggu, sebulan sekian. Anak mau ngerjain pagi, siang, malam itu nggak menjadi fokus utama. Itu yang saya bilang harus ada sesuai sama kitanya kan, gitu. Kalau orang tuanya punya schedule rigid karena kerja dan lain-lain, dan gitu, you have to make sure model yang kita ambil itu memang cocok dan sesuai. Kalau dari saya itu mungkin ya tipsnya, sebaiknya Anda tahu betul Ananda seperti apa, sehingga area mana saja, model apa yang mau Anda pakai, silakan gitu. Tapi harus terorganize dengan baik gitu, supaya nggak saling tumpang tindih. Mungkin Bu Cecilia sama Bu Duma mungkin bisa tambahin kali, karena udah ngejalanin gitu ya. Tapi ini modelnya kayaknya lebih ke model yang mana nih, Bu Duma sama Bu Cecil mungkin bisa share. Ya, monggo Bu Duma untuk menambahkan bagaimana sih memilih metodenya untuk Petra. Silakan Bu Duma. Iya, terima kasih Ibu Adi, makasih sekali tadi. Jadi saya telat nih ya dapetin ilmu pedagogi dan model-model homeschooling ya. Jadi tapi yang tadi Bu Adi siarkan tuh, saya tuh melakukan itu gitu ya. Yang itu juga saya lakuin. Ya padahal sebenarnya dari background pendidikan saya nggak ngerti gitu tentang pedagogi gitu ya. Walaupun mama saya itu orang guru gitu ya dulu, dan itulah yang mungkin ya, karena tadi saya bilang juga homeschooling ini bukan sebagai pilihan doang, tapi ini juga panggilan. Jadi mungkin berkah Tuhan juga ada pada kami gitu ya, difasilitasi gitu oleh Tuhan, karena niat kami memang waktu homeschooling anak kami itu ya karena niat kami adalah kami dititipin sama Tuhan.
Jadi anak ini sangat berharga. Kayaknya sayang kalau ngerjainnya asal-asalan atau dipercaya sama orang yang kita tidak percaya gitu. Bahkan saat memilih mentor pun, kalau kami pun metodenya adalah kami wawancara gitu ya. Jadi waktu anak kami usia 4 tahun tertarik dengan piano gitu ya, kami bingung nih gitu, karena anak kami ini sebenarnya anaknya dulunya itu penakut gitu ya, penakut karena memang dulu waktu dihamil itu memang ada hal-hal mistis ya, saya dilihatin nggak enak gitu yang menakutkan gitu, jadi ada rasa penakut. Dan waktu usia 6 tahun kami kedatangan perampok 5 orang residivis gitu ya. Jadi semuanya itu membentuk anak kami menjadi seperti penakut, tapi luar biasa banget dengan pendidikan yang homeschooling ini, anak kami jadi pemberani gitu ya. Jadi memutar kelemahan itu menjadi kekuatan gitu. Dan bagaimana caranya, saya juga belajar dari Bu Adi sekarang ya, bahwa sebenarnya kita kenali anak kita gitu ya. Kalau ada memang kelemahannya, bukan menolak, bisa nggak gitu ya diarahkan untuk menjadi berani. Dan anak saya selalu bilang, Petra bukan penakut, Petra itu belum berani. Jadi kemauan belajar untuk mengeksplor dirinya menjadi pribadi pemberani itu dinyatakan dengan, kalau waktu dibilang sama opungnya, kau penakut itu. Petra nggak penakut, opung. Petra ini belum berani. Jadi ada niat dia gitu waktu kecil. Saya juga lucu juga melihat anak saya day by day ya. Karena menurut saya sih belajar dari anak itu belajar diri kita juga gitu ya, bahwa ya dulu waktu hamil begitu gitu ya. Jadi ketika tadi ada kurikulumnya seperti apa, mematching-matchingkan modelnya. Jadi modelnya tuh saya memang seorang ibu yang dominan sebenarnya gitu ya, dominan intim, sedangkan anak saya dulu saya nggak tahu ya, tapi sekarang anaknya lebih ke stabil cermat gitu ya, sedangkan suami saya stabil cermat gitu ya. Dan kepribadian kami sih, karakter kami lebih dibentuk oleh memang karakter-karakter atau nilai-nilai keluarga yang hidup di dalam keluarga kami gitu ya. Apa yang nggak baik, kami sepakat untuk jangan hidup dibuat jadi nilai dari keluarga kita deh gitu ya. Mamaku dulu ngajarinya gini, ayahku dulu ngajarin kita mau nggak keluarga kita, anak kita belajar nilai itu, karena bagaimanapun kurikulum sebagus apapun, bagi kami, kalau karakternya sendiri tidak dijadikan kurikulum, buat kami sih kayaknya repotan gitu ya. Bagaimana mengajarkan anak bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab adalah sampai kami kasih tahu bertanggung jawab itu apa yang orang lain ekspektasikan atau harapkan untuk Petra lakukan, ya itu yang dilakukan gitu. Itu yang dulu kami ajarkan tuh kurikulumnya. Yang pertama adalah karakter dulu gitu ya, tentang taat sama orang tua. Jadi taat itu iya lakukan dan dengan sukacita. Jadi kalau dia belum sukacita, kami juga nggak akan paksa lah, itu nggak taat. Mama sama ayah pengennya kamu sukacita gitu ya. Kalau belum sukacita bilang aja, nggak usah dilakuin dulu gitu. Tapi ada nilai-nilai itu di dalam keluarga waktu kecil gitu ya, bertanggung jawab juga. Jadi mematchkan kurikulum atau metode belajar untuk kadang-kadang ada sesuatu yang memang harus strict, ini harus Petra terima. Karena ini menyangkut keamanan, keselamatan. Jadi memang karena anak kami ikut kami dinas juga gitu ya. Jadi kalau saya dinas di hotel, kalau suami saya dinas di hotel, anak saya ikut gitu ya. Dan bahaya, orang tua kami juga titipin kami aja gitu ya. Cuman buat kami kalau dititipin orang tua, kami ngajarnya kapan? Saat kami istirahat kan bisa nih sambil ngobrol, tidur capek gitu kan. Ini nonton deh DVD ini. Jadi kami punya DVD yang sudah kami kumpulkan. Jadi memang betul kata Bu Adi bahwa kita harus persiapan ya, harus rencanakan, bukan berarti homeschooling itu terus jalanin aja gitu ya. Tapi kami rencanakan dengan memang kami akan mencari model alat-alat peraga gitu ya. Kalau di Montessori itu Bu Adi kayaknya mereka pakai alat peraga gitu ya. Jadi memang alat peraga pendidikan kami itu kami kumpulkan sebisa mungkin apa yang bisa dibuat gitu ya, kayak rambu-rambu lalu lintas itu kami buat sambil belajar main prakarya gitu ya, sambil bikin terus tanda rambu tidak boleh parkir gitu. Kalau memang nggak sempat bisa juga dibeli, sebenarnya banyak banget cara gitu ya, tidak ada yang bisa membatasi kita sebenarnya selain kemauan kita sendiri sebagai orang tua untuk mau survive buat anak gitu, buat didik anak gitu ya. Terus alat-alat peraga, terus materi-materi pembelajaran itu kami kumpulkan dari memang ketertarikan anak kami konstruksi. Jadi yang kami cari adalah selain materi-materi dari National Geographic,
ada DVD gitu juga selain film. Jadi kalau film kan kita mesti bawa TV ya, tapi kalau DVD itu kan bisa kita bawain laptop gitu ya. Lalu mungkin kita juga copy di HP atau gimana gitu. Jadi di situ terus mematchingkan metodenya. Kadang-kadang kami one on one diskusi gitu ya, bertiga gitu. Kadang-kadang kok makan siang kami keluar bareng, ketemu sama ayahnya juga. Kita diskusi lagi, tadi main apa, tadi hal seru apa, gitu, lebih banyak ke gitu. Terus kalau untuk sesuatu yang nilai, dia harus dengarkan kami. Jadi ada memang pengajaran satu arah gitu ya, bahwa untuk pendidikan nilai atau karakter dia harus dengarkan kami, dan kita belajar lakukan itu dengan nyanyian. Jadi makna-makna karakter itu teringat, dihafal oleh anak, memang hafalan jadinya gitu ya. Memang untuk mendidik kurikulum kalau kurikulumnya tentang karakter, memang kalau kami sendiri dapetinya ya dengan menghafal itu apa yang namanya pengendalian diri, apa yang disebut bertanggung jawab itu apa. Kami bikin flashcard gitu yang ditempelkan juga di kamar gitu ya. Jadi untuk diingat. Jadi apapun yang ada di sekitar kami pakai. Kalaupun memang ibu bekerja itu agak susah membawa anak ke kantor, kadang-kadang saya juga gitu, kadang-kadang suami juga gitu. Ya, saya kalau dulu 6 tahun yang lalu kami punya asisten rumah tangga, itu bukan untuk bersihin rumah. Saya bilang, rumah nggak usah bersih-bersih, nggak apa-apa, santai aja ibu sama bapak sama adik juga nggak sering di rumah, karena kami sering di jalan. Karena ketika kami bisa bersama, biasanya kami studi lapangan, pergi ke lapangan untuk melihat realita. Jadi anak kami itu lebih suka memang pergi ke lapangan dulunya gitu ya. Sekarang lebih banyak menggali literatur gitu ya, karena mungkin juga pandemi juga. Jadi dia memikirkan mengkhawatirkan nih kalau aku harus keluar rumah gitu ya. Jadi gitu mematchingkannya memang tidak saklek tapi fleksibel gitu. Saat memang capek ya, kata Ibu Adi tadi ya, jangan forsir gitu ya. Kalau kita capek sendiri juga kadang emosi tidak terkontrol. Saya sendiri juga ngajarin kalau mama emosi itu biasanya mama hitung 1 sampai 100 nih ya, gitu. Kalau enggak ya udah, kalau saya emosi biasanya saya masuk kamar gitu. Jadi saya juga belajar manage emosi saya, dan itu dilihat oleh anak saya juga. Mama marah nih gitu. Jadi dia tahu mamanya marah kapan, dan mama marah udah, saya besok masuk kamar gitu. Terus ada banyak hal yang kami dapatkan tentang metode mengajar ya. Baik mengajar itu dengan membawa anak ke umpamanya pergi ke museum. Yang tertarik apa gitu, yang tertarik ini. Wah, dia suka banget yang namanya gambar tata rencana kota gitu. Kita akan tanya, kenapa seperti itu? Kenapa kamu suka bagian mananya? Jadi lebih terarah lagi di mana, dan itu membantu kami juga untuk mencari bahan-bahannya, mencari mentor-mentornya. Dan yang mentor-mentor itu tadi juga kami wawancaranya nggak formal gitu, cuman kami ajak makan, terus kami lihat bagaimana dia suka sama anak apa enggak, metode belajarnya dia satu arah atau dia menanyakan kebutuhan anak gitu-gitu deh. Dulu kami beberapa kali ganti mentor pramuka waktu itu untuk komunitas gitu. Tapi kalau untuk piano itu puji Tuhan banget semuanya pas gitu ya. Dan apalagi ya Bu ya, tipsnya yaitu tadi memang harus menyenangkan. Jadi kalau kurikulumnya sebagus apapun, tapi kalau metode belajarnya atau cara penyampaiannya tidak menyenangkan juga, anak juga nggak seneng ya. Maksudnya nggak punya kesadaran bahwa belajar itu menyenangkan. Dan puji Tuhan sampai saat ini anak kami sendiri belajar itu menyenangkan. Dan kadang-kadang kalau orang tua bilang, kapan sih anakku belajar? Kalau saya sendiri malah bilang, kapan kamu nak selesai belajarnya gitu ya. Temenin mama ke mall, temenin mama pergi ke pasar sebentar gitu, temenin mama jalan-jalan pagi gitu. Karena masalah seperti itu gitu. Kalau untuk penjadwalan, kata Bu Adi tadi, memang dari awal kami pertama-tama masuk homeschooling ini memang jadwal kami yang buat gitu ya, supaya dia teratur gitu. Tapi setelah sekarang ini lebih banyak dia mix and match gitu ya. Jadi hari ini aku menulis, entah mau jam berapa dia akan kasih, hari ini malam Petra mau menulis sejam, jangan diganggu ya gitu-gitu. Jadi jangan dikasih tas yang lain, kan dia punya tugas di rumah untuk membantu orang tua juga gitu, karena kami nggak punya asisten. Itu sih Bu Pat dan
para peserta semua. Bu Patricia lupa di unmute. Bu Patricia, suaranya. Oke, terima kasih Bu Duma, tambahan sharingnya. Bu Cecil barusan tadi saya colek, mau nambah nggak? Katanya nggak mau. Masih ada pertanyaan yang masuk di chat room, sementara kita waktu tinggal kurang 3 menit. Bagaimana? Apakah kita akan extend sedikit waktu atau akan kita akhiri? Bagaimana ibu-ibu? Ada masukan? Kita lanjut selesaikan pertanyaan yang ada atau kita akhiri? Saya lebih monggo ke Bu Adi jika habis ini ada acara. Boleh aja. Ini cuma tinggal satu ya, dijawab aja dulu kali ya. Kasihan udah. Masih ada satu pertanyaan, satu rangkaian, pertanyaan Bu Adi. Saya baca aja kali biar cepet. Ini yang di chatting room kan? Ini yang dari Pak Pius ya? Pak Pius, dan yang di atasnya ada itu satu rangkaian sih Bu. Oke, yang Pak Pius dulu deh, yang tadi satu. Terkait dengan ibu bekerja, minta tipsnya. Oke, mungkin yang Pak Pius dulu ya. Ini Pak Pius, ini sebenarnya masukannya tadi kita udah banyak bahas ya, gitu ya, untuk mencari sekolah homeschool berarti kan Anda lebih prefer ke area kurikulumnya gitu. Jadi kalau menurut saya, Anda pastikan dulu nih, Anda maunya model homeschoolnya seperti apa. Anda bikinlah grand design. Kalau saya, jadi nggak usah mikirin dulu seperti apa gitu ya, tetapi Anda maunya homeschool seperti apa gitu. Supaya akan lebih mudah nanti buat Anda memilih modelnya. Itu satu ya. Kalau Anda di Indonesia, unfortunately gitu ya, kalau Anda mau either ngikutin untuk yang kurikulum nasionalnya supaya dia bisa balik gitu ya dengan PKBM itu atau totally unschooling gitu. Kalau totally unschooling maka gitu ya Ananda dipersiapkan untuk bisa survive tanpa adanya ijazah dan lain-lain di Indonesia gitu. Ada beberapa teman saya yang lakukan totally unschooling, tapi mereka akhirnya yang mereka lakukan, oke, gue mendingan totally unschooling deh, uangnya dipakai, disimpan gitu ya. Maksudnya secara berkala gitu, mereka punya planning financially. Jadi begitu anaknya memasuki usia dewasa gitu ya, dia mau lakukan entrepreneur. Jadi ada juga yang model dari sekarang tuh mereka udah mulai belajar dagang, udah mulai belajar ini itu dari sekarang. Jadi boleh-boleh aja sih Pak, ini tergantung Anda. Jadi yang bisa menjawab ini sebenarnya Anda sendiri gitu. Yang harusnya Anda lakukan adalah Anda buat grand plan-nya, buat Ananda itu seperti apa. Lalu kalau memang mau mengambil homeschooling, maka dilihat gitu ya. Kalau istri dan Anda sendiri sama-sama bekerja, nggak apa-apa juga. Tetapi Anda mesti lihat gitu ya, support systemnya seperti apa gitu. Apakah Anda bisa mendapatkan tutor gitu ya, bukan terapis ya, tutor ya. Jadi Anda bisa mendapatkan tutor yang memang slash coaching buat Ananda selama ibu dan bapak bekerja misalnya. Boleh aja gitu. Atau di dalam waktu-waktu Anda bekerja nanti Anda desain ada nggak gitu tempat yang dia bisa mengembangkan keterampilan yang menjadi minatnya gitu. Jadi orang tua dua-duanya bekerja itu tidak menjadi isu besar sekali gitu ya kalau memang diperencanakan dengan baik. Dan tentunya perencanaan ini termasuk di dalamnya gitu ya perencanaan budgeting untuk memastikan kegiatan tutor dan lain-lain gitu ya ketika Anda bekerja gitu atau ketika anak tidak berada bersama Anda. Ini yang harus diperhitungkan. Lalu kalau untuk ijazah gitu ini tergantung. Kalau Anda mengambil model salah satu model homeschooling yang memang ada itu biasanya ada ujian-ujiannya gitu.
Kalau mau ngambil model Montessori atau mau ngambil model klasikal atau apa, itu biasanya ada ujiannya per mata pelajaran. Kalau di Indonesia untuk ujiannya sekarang sih secara perundangan juga masih mengacu pada paket itu tadi, paket A, B, C gitu. Jadi pastikan juga Ananda mengambil itu kalau ijazah masih menjadi penting buat Anda. Modelnya bisa macam-macam. Saya pernah juga bicara ada salah satu orang tua yang dia prosesnya modelnya seperti unschooling, terus ketika mau lakukan ujian untuk PKBM ya anaknya difokusin gitu 3 bulan hanya belajar untuk ujian dan that's kelar. Bisa juga begitu gitu. Jadi it's up to you gitu ya Pak ya. Pilihannya seperti apa? Saran saya sih melihat itu dulu gitu. Yang satu lagi tadi yang mana ya Bu? Patricia yang nanya yang mana nih? Saya nggak. Ada satu sama sih kurang lebih pertanyaannya sama Bu Adi. Okay. Hanya mereka sedang mempertimbangkan untuk homeschool dengan jadwal bekerja mereka sendiri juga yang cukup ketat. Memang agak sulit kalau memang cukup ketat. Kalau saran saya yang lainnya juga kalau misalnya ada, karena gini kadang-kadang untuk cari tutor yang baik itu di Indonesia agak susah juga gitu. Maksudnya in general mencari SDM yang baik di Indonesia tuh agak sulit gitu. Terutama yang memiliki integritas ya gitu, karena ini kan nitipin anak kita gitu. Jadi memang saya selalu sarankan kalau memang seperti itu, apabila ada support system dalam keluarga gitu yang membantu ngawasin gitu, itu juga akan lebih baik ya gitu. Kalau misalnya homeschoolnya enggak, dan kalau Anda ada jadwal itu juga lebih baik, maksudnya bisa memonitor kegiatan Ananda ya gitu. Jadi di dalam sistem menghomeschoolnya gitu, ini sekarang teknologi udah maju ya, jadi ada area-area yang Anda bisa striknya sih sebenarnya bagaimana mensupervisi ketika Anda nggak ada, kan sebenarnya gitu. Kalau ibu dan bapak bekerja, dua-duanya bekerja ngantor dengan ini yang strict gitu. Jadi Anda bisa saja secara random melakukan short session dengan Ananda gitu ya, dalam bentuk video call gitu atau apa. Jadi kita juga tahu. Sebenarnya satu tips buat seluruh orang tua ini, yang saya sering lihat adalah kadang orang tua bingung gitu. Jadi kalau misalnya bawa anak ke museum atau bawa anak-anak ini bingung mau nanya apa atau interaksinya seperti apa. Saya selalu sarankan untuk mereka untuk buat, jadi kalau Anda niat nggak harus homeschooling juga, tetapi ini bagus untuk membantu proses supaya Ananda bisa memiliki pola berpikir yang baik dan juga memiliki budaya belajar yang baik. Anda buat aja list pertanyaan. Jadi ini saya juga selalu sarankan ke para guru, karena guru di Indonesia banyak gitu, tapi nggak semua guru bisa membuat pertanyaan yang membuat anak berpikir. Nah ini gitu. Jadi pertanyaannya biasanya very standard gitu. Ini kamu suka nggak gitu? Nah, jawabnya anaknya nggak suka, udah selesai. Atau suka, udah selesai gitu. Jadi mulai belajar membuat list atau melakukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu inducing anak untuk berpikir. Contoh ya, misalnya anak kita ke museum di situ ada kendi banyak lah gitu. Buat anak kan nggak tertarik gitu. Jadi ke museum gajah gitu ya, awalnya aja oh iya ini tua, jadi di informasinya anak cuman oh iya itu tembikar dan tembikarnya tua. Nah, kita sebagai orang tua atau yang mendampingi, kalau misalnya kita mau supaya anak ini lebih berpikir, itu pertanyaannya mungkin bisa, contoh ya, itu kan ada teko gitu misalnya. Ini saya ke museum sama ponakan saya kalau saya tanya itu menurutmu gimana teko? Ya bagus, warnanya bagus, anak udah selesai. Terus saya nanya, kira-kira ini kan tekonya dibikin tahun 1700 ya. Orang waktu 1700 itu minum tehnya sama nggak ya sama yang sekarang orang tahun 2020?
Itu sebenarnya simple questions gitu, tapi simple questions itu yang akan membuat dia akan relating ke yang lama gitu ya, lalu dia akan gather all of the informations that they have di tahun segitu. Ini kita ngomongin sejarah ya gitu, dan kita ngomongin budaya gitu, kira-kira kenapa ya tehnya apa, cangkirnya atau itu modelnya bentuknya seperti itu. Nah biasanya kayak kenapa kok di Chinese itu cangkirnya modelnya kecil-kecil gitu, ada filosofi kan di belakangnya. Nah, itu yang apa, seringkali orang tua lupa untuk bersiap gitu. Jadi aku udah kenal kawan-kawannya, nanti aku pasti nanya aja langsung gitu. Tetapi kalau untuk homeschooling, karena Anda ini mau, misalnya saya ingin memastikan anak saya ini bisa menjawab secara strategis, karena ada anak yang kalau jawab muter dulu baru jawab gitu. Nah, maka setiap kali kita pergi dengan si anak, mau ke restoran, mau kemana, mau ke itu gitu, kita bikin tuh list gitu, pertanyaan yang membantu dia untuk lebih shaping up jawabannya. Jadi kalau jawabannya yes no questions, anak-anak dengan gifted and talented ini paling susah jawab yes no questions. Karena dia itu kalau jawab yes no questions itu mesti mundur dulu gitu, dikasih dulu nih kenapa saya jawab iya gitu, padahal nggak perlu gitu. Jadi ini yang saya bilang, jadi kita mengajarkan anak untuk skill dalam menjawab dengan baik gitu ya. Kitanya juga belajar untuk bertanya dengan baik dengan anak, dan anak akhirnya juga akan belajar untuk mempertanyakan dengan baik gitu. Nah ini sebenarnya adalah skill dan budaya belajar. Jadi kalau tips yang saya kasih, yang mungkin menurut saya penting gitu ya, adalah orang tua mempersiapkan bagaimana cara kita membangun budaya belajar yang baik buat si anak gitu. Ketika kita melakukan homeschooling, karena itu luas sekali dan kesempatan untuk mengeksplor itu besar ketika Anda lakukan homeschooling. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Adi. Bapak Ibu, 2 jam terasa terlalu singkat kalau ngomong masalah homeschool, kayaknya butuh waktu beberapa sesi lagi. Karena ini di salah satu peserta juga mengusulkan, bukan salah satu ya, ada banyak peserta yang mengusulkan, Bu, lain kali dibuat lagi sesi dengan Bu Adi. Gitu. Sesi dengan Bu Adi ini kita runding lagi di kemudian hari ya Bu Adi. Yang pasti ini karena waktu kita memang sudah sangat sempit, mungkin kita akan meminta closing statement dulu dari ketiga narasumber kita. Pertama kita minta dulu dari Bu Duma, singkat, padat, boleh diberikan untuk closing statement-nya Bu Duma. Iya, terima kasih Bu Patricia. Melanjutkan pesan terakhir dari Bu Adi tentang budaya belajar ya. Jadi memang budaya belajar itu penting banget. Tidak kalah pentingnya dengan bagaimana menciptakan ketika budaya belajar itu ada sama anak kita tuh apa sih yang mensupport gitu ya. Kalau kami sendiri tuh triknya adalah hubungan antara pasangan ya, suami istri atau ayah dan mamanya itu memang harus harmonis ya. Jadi memang perlu benar-benar diberikan punya komitmen untuk punya value dan rules gitu ya. Jadi ketika rumah itu suram, itu adalah sebenarnya bukan karena rumahnya yang jelek, tapi karena hubungan antara ayah dan mamanya yang buruk gitu ya, yang tidak baik, yang tidak harmonis. Nah, satu hal itu memang susah buat kami untuk awal-awal ya, membangun hubungan yang harmonis, tapi karena kesepakatan ya, karena komitmen itu yang membuat kami, kalau ribut pun nggak di depan anak gitu ya, kalaupun ribut pun cepat sekali selesai, karena apa? Kami punya tanggungan besar gitu, yaitu anak kami harus melihat teladan yang baik di orang tuanya sebagai orang tua dan sebagai guru gitu ya. Jadi memang anak homeschooling itu adalah cerminan dari keluarga sebenarnya. Bagaimana orang tuanya berdemokrasi, bagaimana menerima pendapat si anak itu bisa dilihat dari si anak, dan bagaimana anak itu bisa menikmati bersama keluarganya, atau anaknya malah lebih senang sekolah daripada ada di dalam keluarga karena keluarganya tidak menciptakan, ayah dan mamanya tidak menciptakan kondisi atau iklim budaya yang menyenangkan tadi ya. Memang mungkin materinya menyenangkan, tapi kalau budaya di rumah, iklim di rumah atau
atmosfer di rumah itu tidak membuat nyaman, tidak membuat senang, ya itu juga percuma ya gitu ya, punya budaya belajar yang baik atau kurikulum yang terbaik pun gitu. Itu sih closing statement saya, Bu. Dan untuk ibu rumah tangga, jeli-jeli aja menggunakan waktu gitu ya. Jadi tidak ada istirahat untuk berpikir, boleh istirahat secara badan, tapi di dalam istirahat kita pun kita memikirkan anak kita diapain lagi ya, anak kita butuh apa lagi ya, apa yang harus aku lakukan ya. Jadi memang pertanyaan itu akan selalu ada di dalam ibu seorang pelaku homeschooling yang bekerja, karena dia double pemikiran ya dengan bekerja gitu ya. Dan memang harus memanfaatkan apa yang ada, pasti ada gitu ya. Jadi jangan mengada-ada, tapi apa yang ada itu aja sih kelebihan dari homeschooling, karena kita bisa menyesuaikan, kita bisa membudget makanan kita itu semahal apa sih, atau semurah apa, atau sederhana apa, itu keputusan kita, tidak dipaksa oleh sekolah untuk bayar kayak sekolah yang bayar uang gedung lah dan segala macam gitu. Jadi santai aja gitu, yang fun gitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Duma. Selanjutnya Sisil, monggo. Ya, terima kasih. Sedikit dari saya bahwa anak-anak itu adalah titipan yang berharga yang Tuhan beri buat kita. Maka sebagai orang tua, kita hendaknya melakukan yang terbaik. Apapun keadaan anak kita, dalam segala kelemahan anak kita pasti ada suatu kekuatan, kelebihan yang Tuhan beri. Itu tugas kita sebagai orang tua untuk bisa memunculkan kelebihan itu demi masa depan anak kita juga. Dan hanya orang tua yang paling mengerti keadaan anak, bukan guru, bukan siapapun, tapi orang tua. Karena kita sepenuhnya bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaan kita, tetap anak kita harus kita berikan yang terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Sisil. Bu Adi, masih ada closing statement? Oke, singkat aja lah gitu. Tadi udah di-stated sama Bu Sisil gitu. Saya termasuk orang yang percaya bahwa the most expert bagi anak-anak adalah Anda, orang tuanya. Jadi keputusan Anda mau homeschool, nggak homeschool gitu ya, you don't need to owe to anybody to explain gitu. Jadi ketika Anda merasa bahwa this is homeschool adalah yang memang yang terbaik buat anak saya, lakukannya 100% gitu, jangan part-time gitu. Maksudnya part-time tuh di sini setengah-setengah gitu, antara homeschool sama enggak, bingung aja nanti kerjanya. Jadi ketika Anda sudah memilih gitu ya, pastikan itu sesuai sama grand design. Perkara orang lain mau ngomong apa ya urusannya mereka gitu, bukan urusan Anda gitu. Kalau mereka punya problem sama Anda, cara Anda melakukan pendidikan anaknya, itu problemnya mereka, biarin aja gitu kan. Tetapi Anda sendiri memiliki tanggung jawab untuk memastikan whatever design yang Anda buat Ananda ke depan gitu ya, sampai mereka dewasa, kalau di sini usia 21 gitu. Dengan homeschooling atau non-homeschooling itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan bukan ke orang lain, tetapi Anda ke anak Anda dan ke Tuhan, kan gitu. Jadi buat saya, jadilah orang tua yang well informed, mau ambil keputusan apa saja, pastikan well informed, gitu ya. Dan jalani dengan enjoy. Gitu. Kalau ada hal-hal yang Anda jalani nggak enjoy, that must be probably itu bukan jalan yang benar gitu buat Anda gitu, karena nggak bisa juga Anda lakukan sesuatu yang terus stressful ke anak gitu. Santai aja. Kalau memang ternyata sehari-hari ini saya masih belum bisa full time homeschool, fine gitu. Lakukan dengan sekolah reguler atau dengan SLB, tetapi ada waktu-waktu di mana Anda dengan Ananda di rumah gitu ya, entah weekend entah apa, itu yang harus ada planning juga gitu. Jadi ada ada additions buat Ananda gitu ke depannya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan prosesnya buat Anda semua di sini dalam mendampingi anak-anaknya menjadi dewasa yang produktif ya. Amin. Ya. Silakan Bu Patricia. Terima kasih Bu Adi atas sharingnya. Bapak Ibu, waktunya sudah kita sampai di ujung acara. Sekiranya acara ini bermanfaat, semoga dapat kita rancang untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Di layar sudah terlihat di sana ada alamat-alamat yang bisa dihubungi untuk kembali menghubungi kami di Aprinus, baik alamat email, ada grup Telegram, ada Facebook, dan yang terakhir itu ada tercantum di sana adalah donasi. Donasi ini sifatnya hanya sukarela, Bapak Ibu, apabila merasakan bahwa acara yang kami selenggarakan ini ada manfaatnya, sekiranya ada kelebihan rezeki yang akan diberikan untuk donasi, semoga kita dapat gunakan untuk sebaik-baiknya pendidikan Indonesia, untuk menuju pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik lagi keesokan harinya. Begini saya mengakhiri acara kita pada hari ini. Selamat malam, saya Patricia Lestari. Sampai jumpa. Merdeka. Merdeka. Selamat Oke. malam. Selamat, Saya pamit ya. selamat pagi, iya Ibu Adi. Terima kasih, Bu Adi. Terima kasih Bu Adi. Selamat Selamat beraktivitas. kasih. Selamat ulang tahun ya negaranya besok ya. Iya. Merdeka. Merdeka. 75. Saya pamit ya. Oke. Oke, bye. Goodbye, Bu sayonara. Adi.